Yesus. Simpel nggak tuh? Logika nggak tuh? Soalnya kalau Tuhan buat dosa, dia aja yang dihukum. Kenapa Yesus yang menanggung akibatnya? Simpel nggak tuh? Siapa yang berbuat, yang lain dihukum. Paham? Paham ya? Sebanyak itu orang berdosa di dunia ini ya, yang membunuh coba. Orang komunis itu bunuh berapa juta orang? Ya, cukup diganti sama Yesus sendiri. Adil nggak tuh? Ya, semua pembunuh dunia ini udah lepas dosanya dari satu orang Yesus, guys. Logis nggak tuh? Ya logis lah gitu. Lalu kalau gitu logikanya tuh apa di neraka? Toh semuanya tebus Yesus gitu. Faktanya tetap ada neraka kan? Logikanya. Coba. Hal itu benar-benar terjadi karena Tuhan benar-benar mencintai manusia yang diciptakannya itu. Seperti yang tadi saya katakan, kita ini tanah, ditanam jagung keluar jagung. Bukti Tuhan mencintai manusia, nggak mesti dia turun ke dunia, guys. Ya. Bukti Tuhan mencintai manusia, dia cukup ampuni dosa kita. Kamu bertobat, hambaku, saya ampuni. Selesai. Bukti mencintai kan mengampuni. Caranya bukan dengan caranya, guys. Caranya Tuhan. Yang penting dia mengampuni. Contoh, saya sayang sama anak saya, misalnya. Ya buat salah saya ampuni. Ya udah, kamu saya ampuni kali ini nak gitu. Apa perlu saya berubah jadi dia, di teman dia gitu? Kan enggak, guys. Jadi poinnya baik Tuhan itu adalah mengampuni itu, ya. Bukan pada caranya, bukan. Sekali lagi bukan cara turun ke dunia, bukan itu. Ya perlu turun ke dunia, guys. Dia cukup mengampuni di sana saja gitu. Ditanam padi keluar padi. Jika kita tidak pernah mendapatkan benih cinta tanpa imbalan, bagaimana kita bisa mencintai tanpa imbalan? Jika selama hidup ini kita selalu dicintai dengan syarat, maka kita juga akan mencintai orang lain dengan syarat. Jadi, kalau kamu mau mencintai tanpa... Jangan salah ya, dalam perkawinan itu ya, coba lihat perkawinan Kristen. Itu ada syaratnya, guys. Kamu menikahi si Anu, ya, harus mati, satu daging. Itu kan syarat semuanya tuh. Wanitanya harus patuh sama laki-lakinya, laki-laki harus menyanyi. Itu kan syarat semua. Wanita harus begini, laki harus begini. Ya kan? Cinta dalam rumah tangga, guys. Diatur syaratnya begini-begini. Coba. Mencintai yang lain misalnya. Cinta dengan satu nggak masalah, guys. Nggak masalah. Ya. Ya. Cinta tuh timbul. Ya. Jadi jangan samakan semua cinta tuh. Jangan. Biasa itu cinta dengan syarat. Ya. Itu hal biasa. Karena orang yang mencintai juga tentu pengen dicintai. Kalau tidak, ngapain kita mencintai orang yang nggak mencintai kita? Gitu ya. Enaknya kan saling mencintai gitu. Kamu harus menerima cinta tanpa imbalan. Begitu juga bagaimana caranya supaya kamu bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Kamu harus menerima bahwa kejahatanmu dibalas dengan... Kalau gitu tolong bubarkan semua hakim udah pecat semua itu, polisi pecat. Kalau ada yang bunuh udah maafkan aja, ampuni, gak usah lapor polisi deh. Ya kan, itu kalau pakai logika tambah lagi ngaco, guys, ngawur gitu ya, ngawur. Coba kalau begini sistemnya, kejahatan semua kebas dengan Tuhan, bubarkan semua kepolisian, kehakiman, bubarkan semua. Ketika ada orang jahat, udah Tuhan akan hukum dia. Mana bisa begitu, guys? Nggak bisa. Ya, Tuhan aja buat hukum, nama syariat Islam gitu kan. Begini. Apalagi manusia. Manusia buat hukum, Tuhan buat hukum, coba. Ini sekali lagi ya, nggak bisa. Logika Anda nih nggak masuk akal, tambah lagi. Kebaikan oleh Tuhan. Oh, enak banget kejahatan dibalas dengan kebaikan oleh Tuhan. Iya. Saya tanya ya, nih, Musa dikejar Firaun di Laut Merah. Tuhan menenggelamkan Firaun. Itu jahat nggak? Harusnya jahat kalau pakai logika Anda. Karena Firaun mati di Laut Merah. Berarti Tuhan jahat. Ada konsisten dengan logika Anda. Ketika ini Tuhan tuh membalas Firaun yang hendak membunuh Musa, mengikutnya dengan sampai ke laut mati.
Jadi Tuhan balas Firaun dengan menenggelamkannya di laut mati. Juga dengan Sodom Gomora, Allah Tuhan balikkan mereka sehingga mati. Saat Sodom dan Gomora atau kaum Nabi Lot, gitu kan? Apakah Tuhan jahat? Tidak, guys. Orang jahat harus dibalas dengan setimpal. Paham ya? Itu logika berpikirnya loh. Itu bukan suatu kejahatan, tapi pembalasannya setimpal. Memang enak banget. Makanya, kalau kamu menerima bahwa kejahatanmu dibalas dengan kebaikan oleh Tuhan, kamu juga akan mampu membalas kejahatan orang lain dengan kebaikan. Ya, tolong ya, hakim-hakim pecat semua, polisi pecat, ya, biar aja Tuhan yang balas. Nggak usah ada hukum. Ngapain Anda balas orang pembuat kejahatan? Yang mencuri biar dia mencuri, biar Tuhan yang balas itu. Ngapain Anda tangkap pencuri? Ngapain ada hukum? Itu ya, kayak Habib Rizik tuh dituduh jahat tuh. Lepaskan Habib Rizik. Siapa lagi yang dituduh jahat? Habib Somad tuh dituduh jahat kan, karena menista agama Kristen. Lepaskan Habib Somad. Ngapain dapat polisi coba? Bubarkan semua polisi dan hakim. Ya. Hukum lupakan. Ya. Biar aja Tuhan semua yang balas. Mana sebegitu guys. Ya, ideologi tambah lagi ini ngawur, beneran ngawur. Kamu mau hidup di tempat yang penuh dengan orang-orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan, atau kamu mau hidup di tempat yang penuh dengan orang-orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan? Jika kamu mau hidup di tempat yang penuh dengan orang-orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan, kamu sendiri juga harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Jika kamu mau membalas kejahatan dengan kebaikan, maka kamu harus menerima bahwa Tuhan membalas kejahatan kamu dengan kebaikan. Karena Tuhan mencintai kamu tanpa mengharapkan imbalan. Ya, berarti Tuhan masukkan neraka, itu Tuhannya berarti apa ya, baik ya. Apa namanya, jahat ya berarti ya. Karena dia balas kan. Tuh, pikirnya gimana tepat lagi nih. Dia turun ke dunia untuk menebus dosa-dosamu, dan dia mau memberikan kamu hidup abadi, walaupun kamu tidak pantas untuk mendapatkannya. Ya, pentontara itu pantas nggak dapatkan hidup abadi, ya kan? Pentontaran, guys, sama nilai dengan siapa, Bunda Teresa, kan nggak masuk akal. Coba Bunda Teresa nilai sama pentontaran itu, kan nggak begitu. Maka Islam itu diatur dengan logika. Anda Muslim tapi jahat, ya masuk neraka dulu. Nggak bisa Anda masuk surga Anda jahat, Muslim yang jahat, guys. Anda harus jadi Muslim yang baik baru masuk surga. Paham ya? Ini lagi saya, Islam itu logis. Orang jahat dihukum, orang baik dikasih hadiah. Itulah yang keadilan di situ. Jadi, sekarang pertanyaannya, apakah kamu mau menerima bahwa karena Tuhan mencintai kamu, Tuhan turun ke dunia untuk menebus dosa-dosamu dan memberikan kamu hidup abadi, walaupun kamu tidak pantas untuk mendapatkannya? Enggak, saya nggak menerima itu nggak masuk akal ya. Masa Benton mendapatkan apa yang sama dengan Bento Teresa? Nggak pantas, guys. Logi itu untuk apa jadi baik? Logika berpikirnya untuk apa baik? Kita kenapa mau berlomba-lomba mengerjakan kebaikan dan berlomba-lomba menghindari kemaksiatan? Karena ada reward dan punishment. Orang karyawan kenapa mau berlomba-lomba rajin kerja dan berlomba-lomba untuk menghindari tidak malas dan tidak disiplin? Karena mereka tahu ada reward yang menanti, gaji naik jabatan. Jadi memang reward punishment itu akan menciptakan perlombaan kebaikan dan menghindari kejahatan. Ya, makanya ada surga dan neraka. Ciptakan untuk agar orang berlomba-lomba mengerjakan kebaikan masuk surga, berlomba untuk menghindari maksiat kejahatan karena akan buat masuk neraka, guys. Gitu logika berpikirnya. Jika kamu mau menerima bahwa Tuhan turun ke dunia untuk menebus dosa-dosamu dan memberikan kamu hidup abadi, silakan ikuti doa ini sekarang ya. Ini udah apa? Jadi sekali lagi ya, Yesus tuh bukan memberikan kita hidup abadi. Ya, ingat, Yesus hanya menyediakan tempat di surga. Ya, tempat di surga itu punya Bapaknya. Ia berkata kan, aku akan pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kalian di surga Bapakku. Ingat, surga Bapakku, bukan surga punya dia. Dia hanya menyediakan tempat. Tempatnya yang punya surga itu Bapaknya. Maka kita selayaknya kita hanya menuhankan dan menyembah Bapaknya yang pemilik surga. Yesus nggak punya surga, guys. Karena surga itu punya Bapaknya. Yesus cuma numpang sama seperti kita. Oke, mungkin sekian dulu video kita kali ini, guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.